Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Seorang pemilik kebun anggur di wilayah Sisilia, Italia, mendatangi rumah perkebunannya bersama sang cucu. Ketika dia masuk ke rumah itu, dia mendapati jika hampir semua anak buahnya sudah terbunuh dan menyisakan satu orang yang melapor kepadanya, serta dua orang lainnya sedang menjaga satu sandera bernama Robert Michael. Robert adalah pensiunan dari agen pemerintah. Dia pernah bekerja sebagai supir taksi, tapi sekarang tidak sedang bekerja. Namun apa yang dilakukannya di tempat ini? Robert mengatakan jika pemilik kebun itu sudah mengambil sesuatu dan Robert hanya ingin mengambil kembali. Robert pun melihat kunci yang ada di celana orang itu. Robert memberi waktu 9 detik untuk pemilik kebun menentukan pilihan, tapi dia bergeming. Robert pun melancarkan aksinya dan membunuh orang yang tersisa, termasuk pemilik kebun anggur, lalu pergi membawa sebuah tas. Di luar, Robert bertemu dengan sang cucu dan membiarkannya untuk tetap hidup. Namun anak itu menembak Robert. Robert tidak akan melukai anak kecil dan membiarkannya pergi. Perlahan, Robert pun jatuh, tapi dia berhasil masuk ke dalam mobil yang membawanya ke Napoli melalui kapal pengangkut mobil. Robert menghentikan kendaraannya dalam keadaan pingsan. Seorang polisi menyelamatkan Robert dan membawanya ke sebuah rumah dokter yang bernama Enzo. Enzo berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Robert dan menampung Robert selama masa pemulihan. Robert yang sudah sadarkan diri, namun harus berjalan dengan bantuan tongkat, memutuskan untuk berkeliling di area tersebut. Dia duduk di sebuah restoran dan polisi yang sudah menyelamatkannya bernama Gio datang menyapa Robert. Dia juga mengembalikan kunci mobil Robert yang terparkir di belakang kantor polisi. Robert pulang ke rumah untuk menelpon ke bagian operasional CIA yang diterima oleh wanita bernama Emma Collins. Robert memberi informasi jika banyak peti wine yang dikirim dari Suriah ke negara Sisilia. Emma bingung karena Sisilia adalah penghasil kilang anggur, tapi mengapa harus mengimpor wine dari negara lain? Robert meminta tim CIA untuk memeriksa daerah tersebut, yang di mana itu adalah kebun anggur yang didatangi Robert. Robert mengaku jika dia hanya warga yang kebetulan lewat ke daerah itu. Lalu Emma pun memberitahu tim lainnya. Robert menjalankan hari-harinya di negara itu dengan damai. Hingga suatu hari, dia melewati toko ikan milik Angelo dan melihat jika beberapa preman berkumpul di sana. Preman yang diketuai oleh Marco Quaranta merupakan adik dari Vincent Quaranta. Vincent adalah ketua mafia di wilayah Napoli. Vincent sedang melakukan negosiasi kepada warga agar mereka mau menjual rumah mereka kepadanya untuk dibangun sebuah hotel. Tapi warga itu menolak. Vincent pun dengan santai keluar dari rumah dan menemui Marco. Tidak lama kemudian, terlihat seorang kakek yang terlempar dari kaca jendela dalam keadaan digantung. Tentu saja, itu perbuatan anak buah Vincent. Agen CIA mendatangi kebun anggur yang sudah diinfokan oleh Robert. Ternyata, wine yang diimpor dari Suriah hanyalah botol packaging yang berisi narkoba. Obat itu biasanya digunakan oleh anggota ISIS untuk tetap terjaga selama beberapa hari. Mereka juga menemukan 11 juta dolar di sebuah ruangan. Tidak ada rekaman CCTV maupun sidik jari di tempat itu. Di sisi lain, Robert yang sudah pulih dari luka tembakan membawa tas yang diambilnya untuk pergi ke suatu tempat. Namun dia melihat keributan jika toko ikan milik Angelo hangus terbakar. Robert tahu jika itu perbuatan Marco beserta komplotannya yang hanya duduk melihat kejadian itu. Besoknya, Gio pun memeriksa CCTV dan dia melacak plat mobil tersangka pembakaran. Ketika Robert sedang minum teh di tempat Amina, dia sadar jika Emma memotret dirinya secara diam-diam. Emma yang ketahuan pun mencoba untuk berbicara dengan Robert.
Dia menanyakan beberapa hal yang aneh terkait pelaporan dari Robert. Bagaimana Robert bisa tahu nomor yang langsung terhubung ke dirinya? Robert hanya menjawab jika dia mendapatkan nomor itu dari sebuah buku. Dan Robert tidak mau memberikan informasi lebih kepada Emma. Setelah berbincang beberapa saat, Emma pun pergi meninggalkan Robert. Sedangkan Gio yang ingin menjemput anaknya pulang sekolah seketika panik ketika mendengar jika ada orang lain yang menjemput anaknya. Gio bergegas pulang dan melihat jika anak dan istrinya disandra oleh Marco. Marco mengamuk karena Gio yang melaporkan perbuatan mereka. Jika Gio ikut campur lagi, maka Marco akan menyakiti anaknya Gio. Gio yang terluka berobat dengan Dr. Enzo dan dilihat oleh Robert. Enzo menceritakan apa yang terjadi kepada Gio, bahwa itu adalah penyerangan oleh kelompok mafia. Robert bertemu lagi dengan Emma di sebuah gereja. Setelah penyelidikan berlangsung, pemilik kebun anggur yang dibunuh oleh Robert adalah Lorenzo yang sudah menjadi buronan Interpol selama 10 tahun ini. Lorenzo juga memiliki jaringan cyber yang mencuri uang dari rekening siapapun. Robert meminta Emma untuk mencari tahu mengapa mereka menyelundupkan narkoba di Sisilia, bukannya di negara lain seperti Amerika. Emma pun juga meminta jawaban mengapa Robert memberikan informasi sepenting itu kepada Emma yang selama 2 tahun ini belum pernah kerja lapangan. Malamnya, di sebuah restoran, Marco datang menyuruh Gio pergi ke Somalia untuk meminta perahu penduduk di sana. Kebetulan Robert berada di sana menyaksikan perbuatan Marco. Marco yang tidak senang dilihat seperti itu pun mendatangi Robert. Marco merasa jika Robert suka ikut campur urusan orang lain. Robert hanya menjawab jika dia alergi terhadap hal buruk. Robert mengaku jika dia menyukai tempatnya sekarang berada beserta orang-orangnya. Namun Marco dan komplotannya mengacau di tempat itu, lalu Robert meminta mereka untuk melakukan hal jahat di tempat lain saja. Marco menertawakan perkataan Robert. Robert pun langsung menyerang Marco dan meminta Marco mengeluarkan pistolnya, lalu membiarkan dia pergi dari restoran. Marco pun tidak terima diperlakukan seperti itu, dan dia berniat untuk membunuh Robert tanpa memberitahu Vincent. Tapi tiba-tiba, mobil mereka melaju menabrak temannya yang lain. Robert yang melakukan semua itu. Dia datang untuk membunuh Marco dan anak buahnya. Dalam hitungan menit saja, dia pun berhasil membunuh mereka semua, lalu pergi begitu saja. Besoknya, mayat Marco dan kawan-kawan dievakuasi oleh polisi setempat. Polisi juga menemukan barang bukti narkoba. Emma mendapat kabar dari Frank jika terjadi ledakan di stasiun kereta. Frank juga menemukan bom yang dirakit. Saat ini, mereka menyimpulkan jika uang penjualan narkoba untuk mendukung para teroris. Emma pun juga mendapat kesimpulan jika Napoli yang berdekatan dengan Sisilia adalah tempat para mafia yang menjual narkoba tersebut. Mereka akan mulai mencari tahu siapa bandar itu. Emma mendatangi kepala polisi di Napoli. Dia meminta izin untuk menginterogasi beberapa orang. Setelah menginterogasi salah satu orang, para polisi segera bergerak dan membasmi para penjahat itu di suatu tempat. Kepala polisi itu datang menemui Vincent yang sedang mengadakan acara duka atas meninggalnya Marco. Kepala polisi meminta Vincent untuk menghentikan perdagangan narkoba di wilayah mereka. Tapi Vincent tidak mau dan meminta polisi itu yang mengurus semuanya agar tidak ada yang menyentuh dirinya. Kepala polisi geram karena merasa terhina menjadi suruhan Vincent. Vincent yang kejam menyerang kepala polisi itu sampai memerintahkan anak buahnya untuk memotong tangan sang polisi. Emma pun mendapat kabar tentang penyerangan kepala polisi dan dia datang untuk menemui polisi itu karena katanya kepala polisi mempunyai informasi untuk Emma.
Emma menghentikan langkahnya karena ditelepon oleh Robert. Tiba-tiba terjadilah ledakan dari sebuah mobil yang membuat Emma terluka. Itu adalah ulah Vincent untuk membunuh Emma. Malamnya, Vincent membuat ulah. Dia datang ke pemukiman penduduk dan marah karena belum menemukan siapa pelaku pembunuhan Marco. Robert pun keluar dari tempat sembunyinya dan meminta Vincent untuk membawanya agar tidak ada satu warga pun yang terluka, atau Vincent boleh langsung membunuhnya. Suara tembakan pun terdengar, tapi tembakan itu berasal dari senapan milik Enzo. Warga lainnya pun mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Mereka membantu Enzo dan juga Robert untuk mengusir Vincent. Vincent pun mengancam akan membunuh semua orang. Di rumahnya, Vincent mengumpulkan tim mafia lainnya dan menyusun rencana untuk membunuh Robert beserta para warga di keesokan harinya. Pada saat tengah malam, di saat Vincent sudah tertidur dan para warga mengadakan sebuah kebaktian, Robert melancarkan aksinya. Dia menyusup ke kediaman Vincent dan membunuh semua orang yang ada di sana secara diam-diam. Vincent pun bangun karena merasakan tetesan air dari plafon kamarnya. Kemudian, anak buahnya jatuh dari plafon itu dalam keadaan tewas. Vincent pun berteriak memanggil semua anak buahnya, namun tak ada satupun yang datang hingga Robert berhasil membuatnya pingsan. Ketika sadar, kondisi Vincent sudah terikat dan sebuah tali yang akan membuat lehernya putus. Robert yang memaksa Vincent untuk mengkonsumsi narkoba miliknya sendiri. Lalu Robert memutuskan tali yang mengikat Vincent. Karena dalam waktu kurang dari 6 menit, Vincent akan mati overdosis akibat narkoba. Vincent terus berjalan menyusuri jalan yang diikuti oleh Robert. Hingga Vincent tidak sanggup untuk berjalan lagi. Beberapa orang yang melihat tak ada satupun yang berniat untuk menolong Vincent. Dan tidak lama kemudian, Vincent pun tewas. Pihak berwajib berhasil menemukan semua narkoba yang ada di Napoli dan meringkus kepala mafia. Berita kematian Vincent pun disiarkan di berita. Kemudian Robert datang mengunjungi Emma. Emma berterima kasih atas telepon dari Robert yang menyelamatkannya. Robert memberitahu jika di dalam tas itu terdapat $366.000 uang tunai. Uang itu adalah uang pensiunan seseorang bernama Greg Dyer yang diretas oleh komplotan Lorenzo. Robert yang hanya ingin membantu mengambil kembali uang tersebut ternyata diarahkan ke sebuah tempat penyelundupan narkoba. Greg Dyer yang hanya seorang penumpang ditolong oleh Robert. Walaupun terdengar konyol, tapi itulah yang terjadi. Lalu Robert meninggalkan tas itu kepada Emma. Setelah keluar dari rumah sakit, Emma membawa tas itu dan memberikannya kepada Greg. Greg dan istrinya pun senang karena mereka tidak jadi menjual rumah mereka dan mendapatkan uang pensiunnya kembali. Emma mendapat kiriman yang berisi sebuah buku catatan. Buku itu ternyata adalah milik Susan, ibu Emma yang sudah meninggal. Susan dulunya adalah rekan kerja dari Robert di pemerintahan. Dan Emma pun mengerti mengapa Robert yang memintanya untuk menyelesaikan kasus di Napoli. Keadaan di wilayah tempat tinggal Robert pun menjadi tenang tanpa adanya ancaman dari mafia.